Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa dhurriyyati wa qarabati wa jami' sadatina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa jami' ahli al-Badariyyin al-Hudiyyin khandakin tabukin wa ahli al-Ma'la subik wal baqi wa jami' ahli al-Falastinin sadatina sahibil kitab. Allah yataghasana wa iyyahu birrahmah wal maghfirah wa yanfa'una bi asrari wa anwari wa ulumi wa karamati fid darain. Salatan hadratu syekh masyarif. Ban sabil. Saya bisa mengambil rumah tahap. Allah yataghasana wa iyyahum birrahmah wal maghfirah. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Hadirin sekalian rahimakumullah, mari kita baca doa Fatihah sekali lagi. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan senantiasa Allah ampun, Allah berkahkan urusan dunia akhirat kita. Allah terima amal ibadah kita, Allah ampuni dosa-dosa kita zahiran wa batinan. Dosa guru-guru kita, dosa kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita mohon juga kepada Allah mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan bisihah wal afiyah, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak kita, anak-anak kita, cucu kita, anak-anak yang salihin salihat, muti'in muti'at, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Yang sedang belajar di pesantren maupun di rumah, kita doakan anak-anak kita, cucu kita mudah-mudahan dijaga Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kemudahan dalam memahami pelajarannya, dalam menghafal pelajarannya dan Al-Qur'annya, diberikan ilmu yang bermanfaat untuk dirinya dan masyarakatnya. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah jauhkan diri kita, keluarga kita dari segala bala, musibah, kecelakaan dan bencana alam. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita yang hadir pada kesempatan kali ini dalam keadaan husnul khatimah. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah. Taqabbal du'a'ana ya Allah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita kitab Nasaihul Ibad, giliran makalah ke-22. Wal maqalatu tsaniyatu wal 'ishrun. Makalah nasihat yang ke-22. Qila, dikatakan oleh para ulama mutaqaddimin, man kana bit ta'ati 'indallahi qariban kana bainan nasi ghariban. Man kana bit ta'ati indallahi qariban, siapa yang
dengan ketaatannya kepada Allah, qariban, dia akan menjadi dekat. Kana bainan nasi ghariban, dan orang yang taat kepada Allah dia akan merasa gharib, merasa aneh atau tidak nyaman banyak-banyak berkumpul kepada manusia. Ay man ista'nasa bistighali ta'atillah, maksudnya barang siapa yang merasa senang dengan sibuk taat kepada Allah, sara mustauhisan anin nas, tentu dia akan menjadi merasa mustauhisan, hal keadaan tidak suka, tidak menyukai, anin nas, banyak-banyak berinteraksi kepada manusia. Ini jamaah pesan bahwa kalau orang yang taat kepada Allah, dia akan memiliki rasa tidak nyaman untuk banyak berinteraksi kepada manusia. Dia akan membatasi interaksinya kepada manusia kepada perkara-perkara yang berfaedah saja. Di luar daripada itu dia nggak suka. Waktunya lebih banyak digunakan untuk berinteraksi kepada Allah, kepada manusia sekedar hajatnya saja. Mengapa? Karena kebanyakan waktu kita ini habis untuk makhluk. Waktu kita ini sudah terlalu banyak habis untuk makhluk, sehingga kebanyakan berinteraksi dengan makhluk, maka akan menjadi sedikit interaksi kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dikomentari, itu dikomentari, kumpul di sana, kumpul di sini. Nah, itu akan menyebabkan apa? Kita menjadi keras hati kita, menjadi mengomentari manusia, akhirnya menjadi menggibah manusia, sehingga hati kita menjadi keras. Kalau sudah keras, maka sulit, hati kita itulah yang menyebabkan hati kita sulit untuk terenyuh ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, dan juga itulah yang menyebabkan kita sulit khusyuk ketika beribadah kepada Allah. Terlalu banyak berinteraksi kepada manusia. Kalau hal-hal yang penting nggak masalah, kita bekerja bagus, karena hidup di dunia tidak mungkin tidak berinteraksi kepada manusia. Tetapi tidak semua makhluk Allah itu kita berinteraksi kepadanya, karena banyak menghabiskan waktu kepada manusia itu akan memunculkan banyak penyakit juga. Maka Al-Imam Abdullah bin Aun pernah berkata, zikrun nasi da'un wa zikrullahi dawa'un. Berinteraksi kepada manusia itu da'un, banyak penyakitnya. Wa zikrullahi dawa'un, banyak berinteraksi kepada Allah adalah obat buat kita. Nah, ini jamaah sekalian yang dimaksud dengan orang yang taat kepada Allah itu, dia akan kana bainan nasi ghariban, maksudnya begitu. Dia akan merasa tidak nyaman terlalu banyak kumpul kepada manusia. Jadi apa? Dia berkhulwah, al-khulwah ma'allah. Dia jadi berkhulwah kepada Allah. Jadi kurangi interaksi kita kepada manusia. Kita harus mulai mengurangi. Jangan semua pergaulan digeluti. Jangan semua hobi ditelusuri.
Kita kalau banyak kumpul sama manusia nih, peluang dosanya juga banyak. Maka di sini kita disuruh membatasi. Ya. Kita kalau taat kepada Allah, ingin meningkat, maka kita disuruh banyak berkholwah ma'allah, berinteraksi kepada Allah. Coba dipikir-pikir jamaah. Kadang-kadang sholat kita nggak khusyuk, ya. Allahu Akbar, karena terlalu banyak urusan dunia kita, terlalu banyak yang kita urusin, terlalu banyak kita berinteraksi kepada manusia, ada urusan ini, ada urusan itu, sehingga banyak menjadi beban otak kita. Nah, maka di sini dikatakan, ya, man kana bi ta'ati 'indallahi qariban, orang yang taat kepada Allahnya itu menjadi dekat, kana bainan nasi ghariban, dia akan merasa asing kepada manusia. Itulah kenapa Nabi dulu ketika awal-awal melakukan juga kholwah, apa? Kholwah, tahannus, mengasingkan diri dari keramaian. Dan para anbiya pun begitu. Banyak yang mengerjakan amalan kholwah ma'allah, dia menyendiri, ya, bersama Allah. Kalau sekarang sudah tidak mungkin kita melakukan itu, kabur meninggalkan kehidupan kita, lari ke lereng-lereng gunung sudah tidak mungkin. Jadi makna kholwah bagi kita di zaman sekarang ini barangkali yang tepat adalah mengurangi interaksi kita kepada banyak manusia. Hanya itu yang bisa memungkinkan. Gak mungkin kita lari ke gunung untuk berkholwah. Kita punya anak istri, ya, dan lain sebagainya. Tapi kita bisa melakukannya. Kita pun bisa. Dengan cara apa? Mengurangi interaksi kita kepada manusia. Waktu nongkrong di sana, nanti siang nongkrong di sini, ya. Kemudian nanti sore sedikit main motor, main burung, main pancingan, macam-macam. Yang begitu itu, ya, kalau ingin taat kepada Allah, kita nambah interaksi kita kepada manusia, kita kurangin. Itulah bentuk kholwah yang bisa kita lakukan. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Ibu-ibu begitu juga, kurangi perkara-perkara yang majalisul fudul. Menurut Imam Ghazali istilahnya adalah majalisul fudul, majlis yang sia-sia. Kita gak dapat apa-apa dari perkumpulan itu, dari interaksi itu. Yang kita dapat hanyalah dosa-dosa saja. Namanya majalisul fudul, majlis yang sia-sia. Ini jangan. Maka tadi kata Al-Imam Abdullah bin Aun, zikrun nasi da'un wa zikrullahi dawa'un. Ya, berinteraksi banyak kepada manusia adalah memunculkan penyakit, sementara banyak berinteraksi kepada Allah, dawa'un, adalah obat. Begitu juga Nabi kita mencontohkan juga cara kholwah. Cuma Nabi saat itu belum turun ayat Al-Quran, masih belum tahu caranya Nabi Muhammad bagaimana taqarrub ilallah, belum mendapatkan bimbingan karena belum turun ayat Al-Quran. Nabi pun kholwah, ya. Karena pada saat Nabi kita diutus, dunia itu sedang berada pada puncaknya kerusakan. Karena masa fatrah dari Nabi Isa kepada Nabi Muhammad ini sangat jauh sekali. Itu ahlul kitab udah banyak yang rusak, melenceng. Dan ketika Nabi Muhammad hendak diutus, di situ dikatakan sedang terjadinya puncak kerusakan manusia. Begitu juga kita zaman ini barangkali bisa kita rasakan sebagai puncaknya kerusakan peradaban di kita sekarang, ya. Nabi akhirnya lari kemana? Ke Gua Hiro, menghindar dari kerusakan-kerusakan yang ada di sekitar itu di zaman Nabi.
dengan jalan berkholwah. Sehingga Nabi sampai mengatakan ketika di masa awal Nabi hendak diutus, Nabi mengatakan itu puncak kerusakan. Bukan hanya bangsa Arab, seluruh bangsa pada saat awal Nabi hendak diutus itu sedang berada di puncak kerusakan. Sampai Nabi mengatakan, menggambarkan dengan kalimat innallaha nadhara ila ahlil ardi. Pada saat itu Nabi mengatakan sesungguhnya Allah memandang kepada penduduk bumi seluruhnya, bukan hanya orang Arab. Pada saat Nabi hendak diutus sedang berada di puncak kerusakan, innallaha nadhara ila ahlil ardi. Allah memandang penduduk bumi itu, famaktahum aradhum wa ajammahum ila baqa'i min ahlil kitab. Dikatakan ketika itu Allah memandang penduduk bumi, famaktahum aradhum, kemudian Allah murka kepada mereka semua. Yang tersisa ila baqa'i min ahlil kitab, hanya segelintir saja dari kalangan ahli kitab saat itu yang tidak melenceng. Makanya Nabi tinggalkan kehidupan itu saat itu. Jadi ketika itu puncaknya kerusakan dunia, bukan hanya bangsa Arab saat itu. Akhirnya Nabi lari ke Gua Hira untuk tafarrud anin nas, menyendiri dari keramaian manusia. Nah, kalau kita sekarang konteksnya seperti yang diajarkan Imam Nawawi ini, minimal kita merasa asing aja dari perkumpulan-perkumpulan yang tidak ada manfaatnya. Kalau kita nyari ke gunung nggak mungkin, kita melepaskan pekerjaan kita tidak mungkin, apalagi yang ASN tidak mungkin. Tapi paling tidak ditawarkan di sini oleh Imam Nawawi, yakni dengan jalan merasa gharib, merasa asing kepada perkumpulan-perkumpulan manusia yang banyak. Jadi kholwah namanya. Ini yang bisa kita lakukan di akhir zaman, jamaah. Antum juga harus berkholwah dengan jalan apa? Dengan berjalan kholwah bimunajatil kholwah. Caranya zaman sekarang itu adalah dengan munajat. Kapan waktu yang tepat? Ya paling tidak yang bisa kita lakukan di waktu-waktu yang Allah cinta, yakni di waktu sepertiga malam. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita berkholwah kepada Allah di sepertiga malam, bangun. Kalau kita nggak bisa lari ke lereng-lereng gunung, ke gua-gua, paling tidak kita berkholwah bimunajatillah, dengan jalan munajat. Kita bangun malam, kita ngadu sama Allah, ya Allah, kita renungin dosa-dosa kita di siang hari. Harus ada waktu kita untuk munajat kepada Allah. Jadi kita merasa asing, ya. Jadi hendaklah di akhir zaman sekarang ini juga kita sedang berada di puncak-puncak kerusakan. Kalau kita enggak pandai menutup diri dari keramaian pergaulan, kita pun akan terbawa arus dan rusak. Jadi jangan cari kebahagiaan yang tidak pada tempatnya. Carilah kebahagiaan pada tempat-tempatnya, ya, ini dengan jalan bimunajatil kholwah, dengan jalan bermunajat, berkholwah kepada Allah. Kita bangun malam, hidup kita pasti tenang, ya. Jangan cari kebahagiaan lewat harta. Kata Imam Nawawi, orang yang mencari kebahagiaan lewat harta adalah cara yang salah, adalah cara mencari kebahagiaan yang tidak pada tempatnya. Karena di harta tidak ada tidak ada kebahagiaan. Betul nggak? Maka orang yang sering bangun malam, ketenangannya akan berbeda dengan orang yang tidak pernah bangun malam. Antum silahkan buktikan kalau tidak percaya. Ini yang hanya bisa kita lakukan di akhir zaman, jamaah. Jadi kita menghindari keramaian-keramaian manusia yang tidak pada tempatnya. Kita cari keramaian manusia yang di situ ada tempat-tempat kebahagiaan yang hakiki. Di mana?
perkumpulan majelis ilmu. Ini kan dari mana-mana datang nih, ya. Kita dipertemukan Allah di rumahnya Allah. Kan indah itu. Di pojokan ada Pak Haji, di tengah ada klaster A, ada klaster B. Kita dikumpulkan, dihimpun oleh Allah di satu tempat yang Allah pasti menurunkan keridhoannya. Di mana? Di masjidnya Allah. Kita hadir untuk pengajian. Kata Imam Ali, orang yang suka hadir ke majelis ilmu itu adalah orang yang lebih memiliki daripada kekayaan harta. Orang yang rajin hadir ke majelis ilmu, kata Sayyidina Ali, adalah orang yang lebih memiliki kekayaan harta. Kenapa? Orang yang punya harta banyak musuhnya, sedangkan orang yang punya ilmu, duduk di majelis ilmu, banyak temannya. Li sahibil ilmi katsirul sadiqi. Bagi orang yang punya ilmu, pencari ilmu, katsirus sadiqi, akan memiliki banyak teman. Betul nggak? Ini ada yang dari Bekasi, salaman. Dari mana, Bu? Dari Bekasi. Oh, di mana Bekasinya? Di Keranji. Nah, ini kan saling kenal nih. Nanti suatu saat ketemu di luar, saya kayak kenal sama Pak Haji nih. Oh iya, oh di masjid JGC. Katsirus sadiqi. Penuntut ilmu itu banyak temannya. Wali sahibil mali katsirul adui. Orang yang pemilik harta yang banyak, katsirul adui, dia akan banyak musuhnya. Lihat saja orang kalau kaya itu, kalau dia nggak pandai mengendalikan hartanya, dia akan banyak musuhnya. Betul nggak? Tapi kalau dia pandai mengendalikan hartanya dengan iman, ya, maka insya Allah dengan jalan banyak berkhulwah kepada Allah, merenung, ya, bermuhasabah. Penting jamaah. Di akhir zaman ini kita sangat penting untuk apa? Melakukan munajat, ya, dengan jalan khulwah kepada Allah. Kita bangun malam, ya. Futihat abwaabus sama, dibuka pintu-pintu langit oleh Allah. Orang yang rajin bangun malam berkhulwah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, demi Allah hidupnya tidak akan pernah susah. Sekalipun bebannya banyak di dunia, Allah yang jagain urusannya, Allah yang jamin, Allah yang pagerin hajat-hajatnya. Maka sangat berbeda orang yang suka bangun malam dengan orang yang tidak pernah bermunajat dan khulwah di waktu malam. Sampai Imam Muslim mengatakan, ya, Muslim bin Yasar mengatakan, man arada min ta'jilin ni'ami, siapa orang yang ingin disegerakan nikmat yang dia inginkan. Nah ini, man arada min ta'jilin ni'ami, siapa orang yang ingin disegerakan nikmat yang dia inginkan, apa jawabannya? Falyukthir min munajatil khulwati, maka perbanyaklah dia sibuk dengan apa? Khulwah, berinteraksi kepada Allah, ngadu sama Allah. Belum punya mobil, ya Allah, bagaimana caranya? Kasih jalan saya jalan rezeki. Ngadunya sama Allah dengan jalan apa? Munajat. Bangun di tengah malam. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Maqamam mahmuda, sebagian ulama mengatakan dengan apa? Maqamam mahmuda adalah dengan diberikannya apa? Nikmat-nikmat yang dia inginkan, dikabulkan apa yang dia minta dengan bangun malam. Orang zaman sekarang nih ngeluhnya banyak, khulwahnya nggak punya sama Allah, munajat nggak pernah atau jarang, tapi ngeluhnya sama manusia. Udah salah semua caranya. Betul nggak? Sholatnya enggak, munajat khulwah di tengah malam udah nggak mungkin.
subuhnya aja lewat. Curhatnya sama manusia kemana-mana. Akhirnya ini cara jalan yang salah semua yang ditempuh. Akhirnya hajatnya makin jauh dari panggang yang dia harap. Kemudian keluh kesahnya bukan malah ditampung. Dia curhat kepada manusia, akhirnya satu RT tahu semua. Nah, itu kalau kita banyak ngadu sama manusia. Kita kasih informasi, curhat, berita tentang keadaan kita kepada teman kita. Siapa yang menjamin teman kita nggak terlepas lisannya kepada temannya lagi? Nggak ada yang jamin. Tapi kalau kita munajat kepada Allah, kita ngadu kepada Allah, Allah yang mengatakan fa inni qarib ujibud da'wata idza da'an. Saya dekat. Kalau Allah sudah dekat, intahal amru, semua urusan gampang. Gampang. Maka man arada min ta'jilin ni'am, siapa orang yang ingin disegerakan nikmat yang dia inginkan, fal yukthir min munajatil khalwah. Kalau sholat habis 5 waktu, sediakan waktu untuk minta sama Allah yang khusyuk. Minta sama Allah, ya Allah, saya punya hutang yang belum terbayar ya Allah, 15 juta. Antar Razzaq, Engkau ini Maha Razzaq, Antar Rahman, Antar Rahim. Kira-kira kalau kita sering minta sama Allah begitu, peluang untuk dikabul ada enggak? Ud'uni astajib. Itu kalau kalimatnya berdoalah, mintalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Ini kalau minta enggak pernah tapi hajat pengen dikabul, kira-kira masuk akal enggak kayak begitu? Salatnya enggak, doa sama Allah enggak pernah, tapi pengen hajat-hajatnya kabul. Kira-kira caranya urut enggak model begitu? Enggak masuk. Di dunia saja kita kalau pengen sesuatu bikin proposal, betul enggak? Selain proposal, syaratnya satu lagi, harus ada orang dalam. Proposal doang nggak ada orang dalam, kalah sama proposal orang lain. Nah, caranya bagaimana? Ya, caranya itu tadi. Ya, kita banyak doa, banyak munajat, itulah proposalnya orang mukmin. Minta kepada Allah. Nah, ini ya, kurangi interaksi kita kepada manusia. Sibukkan diri kita dengan munajat khalwah. Ini jamaah sekalian ya. Ini kadang-kadang kita kepada munajat yang ringan aja kadang-kadang sering kita tinggal. Apa itu? Zikir ba'da sholatil maktubah. Itu munajat yang paling ringkes, kesempatan yang Allah kasih pun masih kadang-kadang kita nggak mau. Betul nggak, Bu? Ibu, kadang-kadang habis sholat aja kita nggak zikir lagi, saking banyaknya urusan di otak kita itu. Kenapa? Karena terlalu banyak urusan sama manusia kita ini. Kadang-kadang nggak punya urusan, sengaja kita cari-cari biar punya urusan. Sehingga itulah yang menyebabkan hati kita keras. Barangkali itu juga yang menyebabkan ketika dibacakan ayat-ayat Allah, kita tidak ada rasa, sedikit pun hati kita bergetar di dalam badan kita. Itu jamaah. Jadi ada efek ya, ada efek dari terlalu banyak berinteraksi kepada manusia. Kita ngomong A, nanti kalimat kita bisa Z sampai ke orang lain. Betul nggak? Jangan terlalu sering mengomentari media sosial. Ini termasuk bagian salah satu cara yang dinasihati Imam Nawawi ini. Ini semua grup dilayani, dari grup SD, alumni sampai S3, semuanya dilayani. Azan nggak denger, qomat nggak denger, sholat lewat. Kita hidup di akhir zaman ini, di mana fasilitas maksiatnya yang merajalela. Maka kita butuh sedikit waktu untuk munajat dan khalwah kepada Allah. Kalau nggak begitu bahaya jamaah kita ini.
bahaya. Kita minta sama Allah buat kita merenung, hadir ke majelis-majelis ilmu. Disinilah, di majelis ilmu lah tempat kita mendapatkan refleksi dan perenungan. Kalau kita nggak ngaji, nggak pernah dapat nasihat. Orang yang nggak pernah dapat nasihat, hatinya keras. Kata Imam Ghazali, orang yang nggak pernah dengar nasihat sama sekali, maka hatinya akan mengeras. Qaswatul qulub. Maka ngaji itu menjadi penting. Kata Imam Ghazali, manusia itu terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah jasad, fisik. Unsur yang kedua adalah ruh. Jasad dan ruh. Kata Imam Ghazali, jasad dan ruh ini dua-duanya butuh makan, jamaah sekalian. Jasad butuh makan nggak? Kadang-kadang kita cari fasilitas makanan yang paling nikmat, kita GoFood, kita cari makanan yang paling enak. Semata untuk apa? Untuk melampiaskan nafsu makan kita, fisik. Tapi jarang orang yang mikirin apakah rohani kita itu butuh makan atau tidak. Butuh. Kata Imam Ghazali, rohani, roh kita itu juga butuh makan. Kalau tidak pernah diberi makan, dia juga bisa mati sebagaimana jasad bisa mati. Apa makanan roh? Adalah nasihat dan ilmu. Jadi orang kalau nggak ngaji, nggak pernah dengar nasihat, hatinya keras, sehingga nggak bisa dinasehati oleh orang lain. Itu efeknya. Menjadi egois, anania, saya yang paling benar, orang lain salah. Itu efek karena jarang dengar nasihat. Kata Imam Ghazali, bahkan lam yanfa, tidak ada manfaatnya nasihat yang banyak. Sekalipun dikumpulkan ulama minal masyriq ilal maghrib, dari timur sampai barat, untuk menasehati orang yang tidak punya ilmu, tidak pernah mendengar nasihat-nasihat agama sama sekali, lam yanfa, tidak akan masuk manfaat bagi diri orang tersebut. Kenapa? Hatinya sudah mengeras. Taib ya. Jadi itu. Jadi orang kalau ingin taatnya sama Allah meningkat, kurangi interaksi sesama manusia. Interaksi yang tidak penting maksudnya. Kan banyak tuh interaksi yang nggak penting sekarang. Dengan seiring teknologi yang begitu pesat, kadang-kadang kesibukan tuh dicari-cari. Betul nggak? Harusnya istirahat di rumah, tiba-tiba temen alumnya di grup ngajakin, oh kita mancing, saya yang traktir, lari mancing. Di sana nggak karu-karuan. Ayo kita main burung, kumpul main burung. Ayo kita ngopi. Kalau di situ ada manfaat nggak masalah. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang bisa diambil dari manfaat dari sebuah perkumpulan manusia, tinggalkan. Kenapa? Ini tadi ya, kita disuruh perbanyak apa? Khalwah dan munajat kepada Allah. Karena terlalu banyak interaksi kepada manusia, nanti interaksi kita kepada Allah itu semakin luntur. Kita sibuk interaksi kepada makhluk, sehingga kita ketika sholat pun kadang-kadang masih terbawa akibat interaksi kepada makhluk itu. Allahu Akbar, urusannya terlalu banyak. Mikirin utang, mikirin bisnis, mikirin masalah mobil, mikirin masalah pertanahan, izin bangunan, gak karu-karuan ya, gak karu-karuan. Itulah kenapa Rasulullah akhirnya dulu mencontohkan khalwah, tahannuth, tafarrud anin nas, menyendiri dari keramaian manusia. Karena di zaman Nabi adalah puncaknya kerusakan pada saat itu. Sebagaimana riwayat yang tadi saya bacakan, ya, pada saat itu Allah memandang ahlul ardi, penduduk bumi itu dengan apa? Dengan pandangan yang murka. Nauzubillah wali'adzubillah. Barangkali sekarang juga seperti itu ya. Karena di zaman kita ini sekarang apa aja sudah serba ada ya. Maksiat macam-macam sekarang.
Taib ya jamaah, jadi itu nasihatnya. Qila harakatut ta'ati dalilul ma'rifati. Dikatakan oleh para ulama, harakatut ta'ah, bergeraknya tubuh kita dalam ketaatan, dalilul ma'rifati, adalah tanda kita mengenal Allah. Jadi kita bergerak dalam kebaikan itu tanda bahwa kita kenal Allah. Jadi kita bisa datang ke sini sebabnya apa? Tubuh kita bisa bergerak sampai ke masjid ini sebabnya apa? Karena kita kenal Allah. Kita apa? Ingin dekat kepada Allah. Maka dikatakan harakatut ta'at dalilul ma'rifat. Bergeraknya tubuh dalam ketaatan tanda kenal kepada Allah. Kama anna harakatal jismi dalilul hayat. Sebagaimana bergeraknya tubuh kita dalilul hayati, tanda bahwa kita hidup. Betul nggak? Kalau kita hidup kan bergerak, kalau udah nggak bergerak namanya mati. Nah, kita orang yang bergerak dalam kebaikan, dia kenal Allah. Jadi tanda orang kenal Allah itu bersegera gerak tubuhnya itu dalam ibadah. Tanda juga calon penduduk surga. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan yang niat dari rumah datang ke Masjid Raya JGC ini dengan semata niat ngaji, menuntut ilmu, insya Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gerak tubuhnya calon penduduk surga itu sudah bisa dinilai di dunia, jamaah. Calon penduduk surga dan calon penduduk neraka itu ada tandanya, kata Nabi. Di alam dunia itu ada tandanya. Yang pertama, riwayat yang menjelaskan tentang tanda-tanda calon penduduk surga. Apa? Kata Nabi, faman khuliqa li ahlil jannah yusirra bi amali ahlil jannah. Kata Nabi, faman khuliqa, siapa orang yang diciptakan oleh Allah li ahlil jannah, untuk menjadi calon penduduk surga, cirinya adalah, kata Nabi Muhammad, yusirra, dia dibikin mudah oleh Allah bi amali ahlil jannah, untuk selalu semangat beramal dengan amalan calon penduduk surga. Itu tandanya. Diajak ngaji berangkat, diajak khotmul Quran semangat, diajak sedekah dompetnya keluar, diajak sumbangan Palestina hatinya tergerak, mendengarkan suara azan buru-buru bersuci. Itu salah satu tanda calon-calon penduduk surga. Jadi daya tarik amal solehnya tinggi. Tapi kalau orang diajak kebaikan amal soleh berat, ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Nauzubillah, mudah-mudahan di sini nggak ada. Yang kalau dibangunin sholat subuh disiram pakai air nggak bangun. Mudah-mudahan nggak ada di sini. Ada nggak yang begitu? Ada, Pak. Sholat subuh dibangunin, disiram pakai air nggak bangun. Nah, ini bisa jadi tanda bahwa apa? Dia jauh dari apa? Dari calon penduduk surga. Diajak ngaji, semangat, udah siap-siap, udah nyetrika asar, nanti mau ngaji habis maghrib, udah diniatkan dari asar. Oh, nanti mau ada ada kajian subuh, itu mukenanya sudah dilipat dari isya, parfumnya sudah ditaro, gamisnya sudah disiapin, udah niat dari awal. Itu tanda calon-calon penduduk surga, kata Nabi. Kalau diajak kebaikan, yusirro, dia gampang. Makanya saya sering memperhatikan jamaah, pemain-pemain masjid itu orangnya nggak ganti-ganti.
Betul nggak? Coba perhatikan orang yang rajin jamaah, mesti orangnya itu aja. Ya, Pak Haji ya. Kalaupun ada tambahan itu partai tambahan lah, itu kadang-kadang pemain serep lah ya, kadang muncul, kadang ada, kadang enggak, itu pemain tambahan. Tapi pemain intinya biasanya yang sudah matang tuh itu. Ya. Nah ini bersyukur jamaah kalau Allah sudah memilih kita menjadi orang-orang yang ketika mendapatkan panggilan kebaikan segera kita tunaikan. Itu tanda penduduk surga sedang melekat dalam diri kita. Masya Allah. Cuma memang harus sabar, sabar. Karena orang masuk surga itu butuh kesabaran. Sabar itu kunci masuk surga. Selain la ilaha illallah, apa? Sabar. Maka ulama membagi sabar itu menjadi ketaatan, at-ta'at as-sabru ala ta'atillah, bersabar dalam taat kepada Allah. Taat kepada Allah dalam beribadah butuh kesabaran, capek, ngantuk, pegel habis kerja, betul nggak? Tapi dapat panggilan kewajiban berjamaah, berangkat ya. Dalam Al-Quran surah Ar-Ra'd jelas bahwa kesabaran itu perkara sifat yang menyebabkan kita masuk ke dalam surga. Al-Quran surah Ar-Ra'd, apa kata Allah? Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum, kata Allah. Al-Quran surah Ar-Ra'd. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim, dan para malaikat masuk mengunjungi penduduk surga satu-satu ya. Min kulli babin, dari pintu ke pintu didatengin sama malaikat tuh nanti penduduk-penduduk surga itu. Apa yang diucapkan malaikat? Salamun alaikum, keselamatan atas kalian, bima sobartum, karena masuk surga atas kesabaran yang kalian pernah lakukan dulu di alam dunia. Tuh berarti masuk ke dalam surga itu butuh kesabaran. Kesabaran di sini yang dimaksud adalah sabar beribadah kepada Allah, butuh kesabaran. Ibu-ibu nih capek aktivitas seharian, ada undangan ngaji, gak apa-apa capek-capek berangkat. Bapak-bapak begitu juga, cari nafkah di kantor, capek berangkat ngaji juga. Ini maghrib kan waktu yang sangat mepet ini ya. Tapi berangkat juga capek. Memang di dunia ini tempatnya capek, bukan tempat bersenang-senang. Harus ingat itu selalu. Kalau kita sedang beribadah merasa capek, harus tetap semangat. Kita harus menyadari, ingat bahwa dunia ini bukan tempat beristirahat. Dunia ini tempatnya bercocok tanam. Akhirat tempat kita memanen apa yang kita tanam di dunia. Maka sering kita dengar, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ini tempatnya capek, tempat kita bekerja, beramal. Wal akhiratu darul jaza, sedangkan akhirat adalah tempat pembalasan dari apa yang kita perbuat. Maka kata Imam Nawawi kemarin, ad-dunya mithlus suqil kabiri, dunia ini seperti pasar yang luas. Kamu boleh bebas jalan kemana-mana, kamu boleh mengambil apa yang kamu ingin ambil di pasar, tapi ingat, nanti akan ada perhitungan. Kamu harus bayar apa yang telah kamu ambil di alam dunia. Bayar. Ya, kita bayar nanti dosa-dosa kita bayar. Maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ya rasa nikmat, dan setelah ini mudah-mudahan kita menjadi orang yang tidak terlalu banyak berinteraksi kepada perkara-perkara yang tidak terlalu penting, dan harus menyiapkan waktu untuk munajat dan berkhulwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perenungan ya bagi diri kita untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Saya dengar nanti habis ini mau ada akad mu'allaf ya. Ada yang ingin masuk Islam. Saya tadi dihubungi ya sama pengurus. Insya Allah
ya, ba'dal isya nanti mau ada yang masuk Islam, bertambah lagi saudara kita. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Allah berikan taufik dan hidayah kepada orang-orang yang hadir dalam hatinya hidayah Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelurusan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ketenangan, ketentraman, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, wa'fu anna ya karim, lakal hamdu ya Allah ya maulana ya ma'bud. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman mubarakan wa rizqan wasi'an wa halalan tayyiban. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hibzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina wa dhurriyyatina wa ahli baitina min ahli ilmi wal iman wa min ahli al-Qur'an wa min ahli al-khalwah wal jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli syaqawah. Allahumma in kunta katabtana ala ahli sa'ada wal jannah fathbitna fiha ya Allah, wa in kunta katabtana ala ahli syaqawati wal dhunub famhuna minal ashqiya wathbitna minas su'ada fa innaka tamhu ma tasha wa tuthbitu wa indaka ummul kitab. Allahumma ighfir lana zunubana wa kaffir anna sayiatina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzubillah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.